3 minggu lalu, mamaku terserang stroke yang kedua. Gejala stroke yang paling umum adalah B-fast. B, balance atau keseimbangan. Jadi ketika kalian jalan atau berdiri terus tiba-tiba jatuh, tidak bisa menjaga keseimbangan. E, eye, penglihatan. Jadi menghilangnya salah satu penglihatan kita. F, wajah, face. Jadi ketika kita tersenyum, mencucu, mengeluarkan lidah, mengenyirkan dahi atau mengedipkan mata, itu salah satu wajah datar. A, arm, adanya kelemahan di salah satu tungkai. S, speech, ketika berbicara itu sulit sekali berbicara. Dan T, time, golden period stroke itu sekitar 8 jam. Jadi semakin cepat ditangani akan semakin meminimalkan resiko kematian jaringan otak, resiko kecacatan, kelumpuhan, bahkan menurunkan resiko kematian pada penderita stroke. Sayangnya, B-fast ini adalah gejala ketika terjadinya penyumbatan pembuluh darah fungsional yang besar-besar. Ya, otak sendiri itu punya pembuluh darah yang cukup banyak. Biasanya seperti mamaku kemarin, itu sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah kecil di bagian otak-otak lain yang tidak kita sadari dan lama-lama baru menyumbat pembuluh darah besar. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang tanda-tanda kejadian stroke yang tidak kita sadari sebelumnya dan menjadi pertanda akan munculnya stroke yang lebih besar. Tanda-tanda ini perlu diwaspadai, terutama jika kalian punya faktor resiko tinggi stroke, seperti ada penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, usia di atas 50 tahun, dan penyakit jantung serta merokok harus diwaspadai. Tanda apa aja itu? Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk Jamco yang sudah mempersembahkan video edukasi ini kepada teman-teman. Yang pertama, sakit kepala. Apalagi jika sakit kepalanya sudah diobati, dipijet, diterapi, tidak kunjung-kunjung hilang, maka sangat disarankan untuk segera dikonsultasikan ke dokter. Jangan sampai itu adalah tanda-tanda dari penurunan aliran darah pada otak, aneurisma, bahkan meningkatkan resiko munculnya stroke pada otak. Yang kedua, terganggunya memori. Memori ini termaksud ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Misalnya sekarang dari rumah sudah mau menuju ke ATM. Sudah keluar rumah, belum ada 5 menit, balik lagi, terus langsung tidur. Dan mama lupa, ternyata belum ke ATM, padahal sudah sampai jalan raya. Nah, ini termaksud adanya gangguan pada memori jangka pendeknya mama, di mana terbukti adanya penyumbatan pembuluh darah yang tidak kita sadari menyebabkan gangguan memori jangka pendek. Yang ketiga, penurunan penglihatan secara tiba-tiba. Misalnya baru bangun tidur terus tiba-tiba nggak bisa lihat yang cahayanya redup atau nggak bisa lihat kejauhan secara tiba-tiba. Penurunan penglihatan tiba-tiba ini bisa menjadi tanda adanya gangguan pada area osipital kita sehingga menurunkan fungsi penglihatan. Yang keempat, fungsi berbicara dan fungsi menelan. Ya, kalau kemarin mamaku itu fungsi menelannya tiba-tiba terganggu. Jadi biasanya kalau makan ataupun minum bisa langsung ditelan, tapi kemarin sebelum terkena stroke, itu saat minum air mudah sekali tersedak. Minum air langsung batuk-batuk, langsung sakit rasanya. Dan susah banget untuk menelan. Jadi harus dikunyah dengan lama baru bisa menelan. Setiap minum air langsung batuk-batuk lagi. Nah, itu bisa menjadi pertanda adanya penyumbatan pembuluh darah yang tidak kita sadari di area otak. Perubahan emosional. Nah, ini yang paling kelihatan banget. Jadi, sejak 2 minggu sebelum stroke, mama itu tiba-tiba ngerasain
sering sedih ya. Jadi sedih banget rasanya tuh kesepian terus. Lalu merasa nggak berdaya dan kepengen menghilang aja dari bumi gitu kan ya. Nah, ini bisa menjadi penyebab adanya penyumbatan pembuluh darah pada area temporal. Nah, ini yang mengatur emosi seseorang. Selain itu, Mama juga mengalami perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku ini apa aja yang nggak kita sadari. Entah dia suka marah-marah, suka belanja tiba-tiba, menghabiskan uang tiba-tiba, agresif tiba-tiba, bersedih tiba-tiba, nangis tiba-tiba, ngomel tiba-tiba. Nah, itu dialami oleh Mama sekitar 2 minggu sebelum mengalami stroke. Ya, emosi dan perubahan perilaku ini juga berhubungan dengan adanya penyumbatan pembuluh darah yang tidak kita sadari di bagian otak. Nah, jadi kemarin itu mamaku tiba-tiba banget belanja habis-habisan gitu ya. Setiap hari ada aja online shop datang ke rumah, entah beli baju, beli sepatu, beli barang-barang yang nggak penting, bahkan beli kulkas besar banget. Padahal di rumah udah ada kulkas 2 ya. Entah kenapa mama tiba-tiba ngeluarin uang buat beli kulkas. Dan itu tanpa diskusi dulu sama keluarga. Dan ternyata itu akibat dari penyumbatan pembuluh darah di bagian perilakunya dia. Akhirnya mama nggak pikir panjang untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, jadi perubahan perilaku yang tiba-tiba pada orang tua terutama itu juga perlu diwaspadai sebagai gejala stroke yang tidak disadari. Sering terjatuh atau sulit untuk menjaga keseimbangan. Pada waktu awal-awal itu biasanya sudah dilihat orang ini susah untuk menjaga keseimbangan. Jadi tiba-tiba aja terjatuh, entah di kamar mandi, entah saat naik sepeda motor, entah tiba-tiba terjatuh saat masak. Nah, ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan keseimbangan yang disebabkan karena tersumbatnya pembuluh darah pada otak. Apalagi kalau ada resiko hipertensi, diabetes, kolesterol, penyakit jantung. Ini harus dengan sangat diwaspadai. Terganggunya indera perabaan dan perasaan pada kulit. Contohnya seperti seharusnya udaranya dingin tapi kita ngerasa panas. Lalu kaki tiba-tiba geringgingan terus-menerus 24 jam. Tangan ketika disentuh tidak terasa sama sekali. Jika tidak ada penyakit saraf yang mendasari, maka ini bisa menjadi pertanda adanya penyumbatan area otak di bagian sensoris atau bagian perasa pada area kulit. Kalau BIFAS, tiba-tiba kita sulit untuk berbicara. Nah, namun sebelum itu biasanya kita bakal ngomong itu cadel, susah untuk mengucapkan kata-kata, suaranya tiba-tiba sesak atau sulit untuk membuka mulut sebelumnya. Nah, gangguan berbicara ini yang muncul secara tiba-tiba bisa menjadi pertanda awal dari stroke yang tidak kita sadari. Susah untuk mengatur saluran kencing maupun saluran BAB. Jadi sering beser, ngompol, atau tiba-tiba mencret gitu aja. Padahal sudah dicek ginjal baik-baik saja, urin baik-baik saja, usus juga baik-baik aja. Ini bisa menjadi pertanda adanya kelemahan atau tersumbatnya area otak bagian pengontrolan saluran kandung kemih. Selain itu, adanya penurunan fungsi berpikir maupun logika pada seseorang, di mana ketika dia menjumlahkan sesuatu itu sulit sekali atau merespon hal itu semakin sulit. Nah, bisa menjadi pertanda adanya gangguan atau penyumbatan pada area kognitif otak. Itu tadi beberapa tanda-tanda stroke yang tidak kita sadari nih teman-teman. Oleh karena itu, kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.